Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Anugerah Tuhan membawa kita berada di tempat ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita menaruh setiap beban kita, menaruh setiap masalah kita di kaki Tuhan. Apapun menjadi persoalan kita, apapun menjadi pergumulan kita hari-hari ini, kita percaya ada Allah yang luar biasa yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat malam hari ini kami datang menyembah-Mu, membawa seluruh hati kami, membawa hidup kami. Kami rindu nama-Mu dimuliakan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Engkau bertata Tuhan atas pengagungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Engkau Allah kami yang setia. Oleh karena itu kami datang kepadamu membawa hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sebab Engkau Allah kami yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
hidupku dalam-Mu. Kami berterima kasih, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Ini setiap kami Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selama-lamanya kami menyembah-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu, segenap hatiku memuji-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu selama-lamanya. Kami mengangkat pujian bagi Engkau, kami sembah Tuhan, haleluya. Kami memberikan hati kami kepadamu, kami memberikan seluruh hidup kami untuk Engkau. Kami agungkan nama-Mu. Kami sembah Tuhan. Oh, Engkau ditinggikan malam ini Tuhan. Syara bagara ya masyare. Haleluya, haleluya. Oh, rabakaya masyara la 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 la. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah Allah yang perkasa. Oh rabakaya masyakara ya masyade. Oh
hidup kami menyembah-Mu, Allah kekuatan kami, tempat perlindungan kami hanya Engkau, Juru selamat kami Engkau, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, shikire pekara bakaya masyakara layamu. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Segenap jiwa kami memuji-Mu, segenap hidup kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami mengangkat suara kami memuji-Mu, kami mengangkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Malam ini kami memuji-Mu, malam ini kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, shekerebe karalaya masyara la 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 la. Oh, kami membawa hati kami Tuhan, syakana na 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 na. Haleluya, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, kasih setiamu besar. Haleluya, Yesus, 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 Yesus. Sebab Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau perisai di dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada alasan yang membuat kami takut ketika Engkau beserta dengan hidup kami Tuhan. Syakabakara kaya masyana karalaya maralaya. Haleluya. Oh, Yesus. Tempat perlindungan
saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sebab Kaulah kekuatan kami, Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kau kekuatan kami, Kau sukacita kami. Engkau Allah selama-lamanya, Engkau Allah dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, kami sembah. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Engkau ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau kekuatan dan mazmurku, ya Tuhan, ya Tuhan, Allah kami sembah, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Allah yang berkuasa dalam hidup kami, Allah yang berdaulat di dalam hidup kami. Jiwaku pujilah Tuhan, jiwaku sembah Tuhan. Oh, Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang gak pernah meninggalkan kami, sekali-kali tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Syakara bakara laya masyade. Oh, setiap nafas memuji-Mu, Yesus. Haleluya.
setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau gak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau gak pernah meninggalkan setiap umat-Mu yang berseru-seru kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan kami, sekali-kali pun Engkau tak pernah melupakan kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang gak pernah tinggalkan kami, Allah yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Berterima kasih buat kesempatan kami tetap memuji Tuhan, bagaimanapun situasi dan kondisi kami pada hari ini. Dan kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu akan meneguhkan kami, menguatkan kami untuk tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa kita yang ada. Mari kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita belajar berdoa. Secara khusus kita belajar berdoa dari kitab Mazmur. Saya akan mulai dari kitab Mazmur pasal yang pertama. Ya, Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat setiap kita, puji Tuhan. Mari kita buka Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah, saya akan membacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita paling suka baca Mazmur pasal yang pertama pasti di ayat yang ketiga. Ya, yuk kita baca sama-sama ayat yang ketiga, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, di belakang pastori itu ada pohon belimbing gitu ya. Pohon belimbing ini terkenal pohon yang gak bisa mati. Walaupun mau dipotong bagaimanapun, dia itu pasti terus akan bertumbuh. Dan kalau daunnya itu dipotong sampai betul-betul tandus, tidak lama kemudian
pohon ini akan selalu mengeluarkan daun. Dan yang saya suka sekali melihat pohon ini, dia selalu ada buahnya. Walaupun buahnya kita nggak bisa makan ya, karena asam banget. Tapi pohon belimbing bulu ini salah satu hiburan saya kalau saya duduk di depan kamar saya sore-sore atau pagi hari menikmati secangkir kopi sama secuil atau sepenggal kue, yang hijau itu paling rimbun ya cuma pohon belimbing bulu. Jadi yang menarik adalah berulang kali itu mau dibersihkan, karena kalau sudah terlalu rimbun dia menutupi bangunan begitu ya, kurang bagus, dan karena di sebelah sana ada jemuran pakaian itu mengganggu gitu ya. Tapi dia nggak pernah mati, itu luar biasa. Tapi pohon ini memang tidak ditanam di tepi aliran air, tapi tanah Indonesia berbeda dengan tanah di Israel, sehingga pemazmur ini berkata, pohon yang ditanam di tepi aliran air itu menghasilkan buahnya pada musimnya. Pohon belimbing bulu ini nggak tumbuh di tepi aliran air, tapi saya rasa pagi dan sore ya, saudara Dedi itu nggak pernah alpa untuk menyirami pohon itu. Sehingga ada aliran air yang selalu membuat pohon ini menjadi bertumbuh dan berbuah. Saudara, hidup kita dalam pemazmur itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia itu selalu mendapatkan air, sehingga dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya. Setiap musim kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, kalau minggu lalu kita bicara tentang pohon ara, dia berbuah 2 kali dalam setahun, maka pada waktu dia seharusnya berbuah bulan Februari dan Agustus atau September, dia akan berbuah. Karena dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya. Kemudian, dan yang tidak layu daunnya. Jadi kalau datang ke pohon itu selalu daunnya tuh segar, gak pernah layu. Kemudian pemazmur mengatakan, karena bahasa ini adalah bahasa puisi, pemazmur bilang begini, kalau orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kalau pohon itu akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Tapi kalau manusia, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti gak pernah gagal. Saudara, di antara kita ada yang pernah berdoa kita gagal? Tuhan, saya mau gagal Tuhan. Gak ada ya. Semua kalau berdoa kita minta apa saja yang ada di tangan saya Tuhan bisa berhasil. Saudara, gak salah loh kita berdoa keberhasilan. Karena pemazmur berkata apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita mau berdoa sama Tuhan, kita minta keberhasilan, itu bukan sesuatu yang salah. Apa saja Tuhan yang saya perbuat berhasil. Kalau saya bekerja, maka pekerjaan saya ini bisa berhasil. Kalau saya berkeluarga, saya punya suami, saya punya istri, hubungan saya suami dan istri menjadi berhasil, bahagia. Kalau saya punya anak, maka saya rindu supaya saya dan anak-anak ini hidupnya diberkati Tuhan. Nggak salah saudara. Tapi jangan cuman mengambil acuan di ayat yang ketiga. Yang pertama, kalau kita belajar dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, maka yang pertama jelas kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau minta apa saja yang diperbuat saya berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita naik di ayatnya. Yang kedua, saudara, kata di ayat 1 sampai ayat yang kedua itu berkata berbahagialah orang. Kalau dalam terjemahan King James Version, dalam terjemahan bahasa Inggris itu biasa diterjemahkan be blessed, diberkati. Jadi bukan hanya berbahagia, tapi diberkati. Diberkati orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Yang kedua, kalau kita mau belajar, mari kita belajar minta supaya Tuhan itu menolong kita supaya hidup kita kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Saudara, kata merenungkan itu seperti kata memamah biak dari seekor lembu. Saudara, lembu itu adalah seekor binatang yang memamah biak. Dia makan gitu ya, ditelan, kemudian dikeluarkan kembali, dikunyah kembali, itu memamah biak. Nah, saudara, kata merenungkan Taurat itu siang dan malam itu seperti itu. Jadi pada satu ketika kita waktu saat teduh, kita baca firman Tuhan, itu seperti kita sedang makan firman Tuhan, kita kunyah, kita telan. Tapi merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pada pagi hari kita melakukan, kita baca firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Mungkin kita mencatat begitu ya. Alangkah baiknya ketika kita baca firman Tuhan, kita buat catatan gitu ya. Entah saudara mau di buku atau di smartphone, di buku atau di smartphone sama saja. Yang penting kita punya catatan, misalnya hari ini Jumat tanggal 9 Juni 2023. Saya misalnya membaca, kan hari ini kita baca Mazmur pasal 1, maka Tuhan merindukan saya supaya saya menjadi pribadi yang kesukaannya Taurat Tuhan. Merenungkan, dicatat pagi harinya. Merenungkan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini menarik, pemazmur memakai kata kesukaan. Saudara, kalau yang namanya suka ya, mau bagaimanapun dia itu tetap dia akan melakukan. Suka itu kayak misalnya gini, saya menyukai makanan kesukaan saya gado-gado. Saudara, mau bagaimanapun situasi apapun, kalau biar perut ini sudah agak kenyang, kalau yang disajikan itu gado-gado, saya pasti mau makan. Saya pasti mau makan. Ya karena ini ada di Gorontalo kan susah mau dapat gado-gado Jawa saudara ya. Jadi ya susah, kalau mau ya buat sendiri gitu ya, tapi ribet kan. Tapi kalau ada di depan mata, biasanya saya kalau pergi beberapa makan di luar, saya lihat tuh ada gado-gado, saya tuh mesti coba. Saya mesti coba, kenapa? Karena saya suka gado-gado gitu ya. Jadi makan di mana? Gado-gado. Kalau suami saya kan sukanya mie, kemana aja makan mie gitu ya. Pokoknya dia lihat, aku mau makan mie gitu ya. Mau makan mie, entah mie instan, mie apapun dia suka sekali mie gitu kan. Pokoknya yang namanya suka, situasi dan kondisi itu bagaimanapun ya suka. Ini menarik, kesukaannya Taurat Tuhan. Situasi baik, tidak baik, capek, lelah, segar bugar gitu ya. Ya yang namanya kesukaannya ya mesti buka firman Tuhan, baca dan merenungkan. Saudara, kita ini dipermudah oleh zaman. Ada beberapa orang yang saya tahu memang cara belajar manusia itu macam-macam saudara. Ada orang yang cara belajarnya itu dengan mata, visual. Jadi dia mesti melihat, dia mesti melihat sesuatu baru dia bisa masuk. Saya orang visual. Jadi kalau saya belajar itu saya mesti baca atau saya lihat gambar, itu lebih cepat masuk. Tapi ada orang yang audio. Audio tuh gimana? Dia harus dengar. Jadi kalau dia baca firman Tuhan, saya suka bacanya dalam hati. Tapi orang yang audio dia akan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia mesti baca. Atau kalau dia baca sendiri itu bisa ngantuk. Nah sekarang saudara, Tuhan itu menolong kita semua. Mau cara belajar kita visual, mau cara belajar kita audio menggunakan telinga, sekarang ada Alkitab yang bisa kita dengar. Beberapa smartphone yang saya tahu, saya pernah coba YouVersion, itu bisa didengarkan. Jadi kita bisa dengar. Jadi kalau kita nggak terlalu suka membaca, sekarang nggak ada alasan untuk tidak membaca firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan itu ada. Alkitab ya, Alkitabnya bukan khotbah, Alkitab. Ya, artinya kesukaannya itu Taurat Tuhan, firman Tuhan. Jadi punya waktu bersama dengan Tuhan, baca atau dengar firman Tuhan. Dan perhatikan, merenungkan
siang dan malam. Jadi pagi kita baca, kita seperti orang makan, kita telan, dan kemudian pada waktu malam ketika mau tidur atau dalam kehidupan kita dalam sepanjang hari, kita boleh ingat kembali, tadi aku baca apa ya firman Tuhan. Oh aku tadi baca, kalau lupa kan bisa dibuka catatannya gitu. Oh ya tadi saya baca ini, berkatnya ini. Nah saudara, hal yang kedua yang kita mau belajar dari kitab Mazmur, mari kita belajar minta supaya Tuhan itu membangkitkan kerinduan dalam hati kita supaya kita mau baca firman Tuhan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara nggak harus baca, dengar kan firman Tuhan ya. Saya nggak bilang khotbah, firman Tuhan ya. Kita mau belajarnya baca dan dengar firman Tuhan. Dan kemudian merenungkannya. Kalau saudara pakai renungan gak apa-apa, tapi baca dulu teks ayatnya, baru kita dengarkan renungannya ya. Kemudian itu yang kedua yang kita belajar. Kemudian yang ketiga saudara, yang ketiga mari kita belajar berdoa dari kitab Mazmur tuh begini. Tuhan tolong supaya hidup saya, di ayat yang ke-1, kalau tadi ayat yang kedua supaya kita suka, punya kesukaan sama firman Tuhan. Yang ketiga kita belajar berdoanya gini, Tuhan tolong supaya saya juga hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan saya akan menikmati kebahagiaan dan berkat-Mu. Jadi hari ini mari kita belajar dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ada 3 hal yang kita bisa doakan setiap hari supaya hidup kita bertumbuh. Yang pertama mari kita minta supaya Tuhan buat saya berhasil. Apa saja yang saya perbuat buat saya berhasil Tuhan. Yang kedua mari kita berdoa, Tuhan bangkitkan kerinduan dalam hati saya untuk baca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Martin Luther itu berkata, kalau 1 hari gak baca firman Tuhan itu ada sesuatu yang kurang. Bagaimana dengan kita gitu ya. Seorang Martin Luther, bapak gereja, salah satu bapak gereja, salah satu tokoh reformasi. Maksud saya tokoh reformasi gereja. Dia adalah seorang yang hidupnya betul-betul terhubung dengan Tuhan ya, terhubung dengan Tuhan. Dia selalu punya waktu bersama dengan Tuhan. Jadi yang kedua mari kita doa, Tuhan kasih saya kerinduan. Sama seperti pemazmur berkata, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Seperti itu Tuhan, bangkitkan sebuah kerinduan. Biar roh-Mu di dalamku Tuhan membuat hatiku ini menjadi membara. Roma 12 ayat 11, biarlah rohku menyala-nyala. Kita minta Roh Kudus itu membakar roh kita supaya kita menyala-nyala bagi Tuhan. Sehingga kita punya sebuah waktu bersama dengan Tuhan. Gak mau diganggu, kita cuma mau dengar apa yang katanya Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, buat saya berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Sehingga benar-benar janji-Mu dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu terjadi dalam hidup saya. Saudara semua pasti mau berhasil. Tapi percayalah kalau kita mau belajar, kesukaan kita ialah Taurat Tuhan. Kemudian berjalan menurut firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Jadi ada 3 hal yang kita bisa belajar untuk kita berdoa untuk pribadi kita supaya hidup kita ini berhasil, apa saja yang diperbuat kita menjadi berhasil. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kiarata kaya laba-laba siki takadaba sikurabata kalabas. Kidata kadaba sangka takadaba yaraba sikurabata kaya laba-laba si. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian.
penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran. arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita kaya laba-laba siempre. Haleluya, Yesus, haleluya. Kita kaya laba-laba siempre. Kita kaya laba-laba sangka kaya laba-laba kita kaya laba-laba sikura kaya laba-laba siki. Kita kaya laba-laba sikiara kaya laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang tertuliskan dalam kebenaran firman Tuhan, kami yakini itu adalah janji-Mu yang hidup. Kalau hari ini kami dengar firman Tuhan, apa saja yang diperbuat bisa berhasil. Kami aminkan itu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Biar apa saja yang Tuhan percayakan dalam tangan kami, itu Tuhan buat berhasil. Kami tahu keberhasilan ini harus dari Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami gak bisa berhasil. Tanpa Tuhan kami gak berarti apa-apa. Karena itu pada saat malam hari ini Tuhan, buat kami berhasil bukan karena kekuatan kami. Buat kami berhasil bukan karena kepandaian kami. Tapi buat berhasil karena karya dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami sedang dalam posisi kurang sehat, kami tahu Tuhan, Engkau Allah penyembuh kami. Engkau sanggup menjamah dan memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kesehatan yang sempurna itu menjadi bagian dari hidup kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami sedang menghadapi kesulitan dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang memberikan kami kemampuan. Allah yang memberikan kami kesanggupan untuk menghadapi setiap hal yang harus terjadi dalam hidup kami. Dan Engkau memberikan kemenangan, Engkau memberikan keberhasilan Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan untuk mengelola setiap masalah dalam hidup kami. Sehingga masalah itu tidak membuat kami menjadi takut dan khawatir. Tapi masalah itu membuat kami semakin bergantung kepada Engkau Tuhan. Beri hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Setiap hari Tuhan,
dimanapun kami pergi dan berada. Biar hati kami terus dibakar oleh Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami punya satu kerinduan untuk mencari Engkau Tuhan. Karena ketika kami mencari Engkau Tuhan, kami tahu kami mendapatkan segala hal yang kami butuhkan. Bakar hati kami mulai malam hari ini Tuhan. Sehingga setiap hari Tuhan, tanpa terkecuali kami mau cari Tuhan. Kami mau cari Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Kau. Kami mau baca kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan sungguh menghasilkan buah pada musimnya. Sehingga hidup kami Tuhan sungguh kami melihat diberkati. Hidup kami Tuhan sungguh menikmati kebahagiaan. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan selalu berbicara dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan menurut kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat buat orang lain. Dengan kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami malam hari ini Tuhan. Kalau kami tahu menyenangkan hati-Mu, kalau kami hidup tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Kami gak tahu bagaimana cara Tuhan menolong, tapi yang kami tahu Tuhan tidak kekurangan cara menolong kami. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Kami gak tahu kapan waktunya, tapi yang kami tahu Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan selalu on time, Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan selalu tolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biar firman-Mu terus berbicara. Roh Kudus kiranya Engkau terus berbicara dalam hati dan hidup kami. Dan bawa kami untuk semakin hari menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Nanti kemudian doa penutup akan disampaikan oleh Gembala. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami meminta kepada Tuhan, biarlah kami berhasil di dalam segala hal yang kami kerjakan, dalam usaha pekerjaan, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, studi anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan dan kesukaan kami terhadap firman Tuhan, biarlah tetap tumbuh di dalam hidup kami sehingga kami memiliki gaya hidup firman Tuhan sebagai patokan, sebagai petunjuk arah. Firman Tuhan adalah terang dalam hidup kami sehingga kami mengerti kebenaran-Mu, semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami meminta ada kebahagiaan di dalam kami diberkati oleh Tuhan sehingga dengan berkat yang kami terima kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.